kan cari gue. Siapa yang biayain sekolahnya kalau bukan gue? Coba, kalian pikir nerbangin orang ke luar negeri itu murah? Sekolah di luar negeri itu bukan kayak sekolah di Jakarta, bisa dicicil 2-3 kali. Di luar negeri itu semua harus lunas dulu, baru anaknya bisa berangkat. Ya, bukan 100, 200, 300 juta atau 500 juta yang sudah saya keluarkan, miliaran. Miliaran. Bagaimana bilang kalau saya tidak bertanggung jawab? Dari mana bilang kalian saya tidak bertanggung jawab? Hmm? Coba saya tanya sama kalian. Dari mana saya tidak bertanggung jawab sama sama pendidikan anak saya, padahal itu juga sekolah yang nyari saya. Saya minta tolong sama orang Singapura namanya Stephanie. Itu saya minta tolong dia aja, saya harus bayar dia 230 juta untuk nyariin sekolah terbaik. Dari mana kalian bisa mengarang cerita bahwa saya tidak membiayai? Coba saya mau tanya sama kalian, dari mana? Memang kalian pikir sekolah di luar negeri itu kayak di Indonesia? Nggak bisa. Coba tanya sama orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri. Boleh nggak sekolah dicicil? Udah nggak ngerokok, udah nggak. Sekarang ini aja, alhamdulillah udah bisa lepas dari rokok. Saya dari dulu nggak pernah nyokolain anak saya di tempat yang murah, ya. Bukannya saya sombong, tapi saya pengen anak saya punya lingkungan yang bagus, punya pendidikan yang bagus. Mana ada anak-anak saya sekolahin di SD Impres, di SD negeri. Mana ada? Jadi tanggung jawab seperti apa lagi yang harus dilakukan untuk Nikita Mirzani? Coba, aku mau tanya, apalagi kurangnya di mana? Hmm? Coba, kurangnya di mana? Anak saya tuh sampai tahun depan sudah terjamin di sana. Jadi kalian gak usah kasihan sama anak saya. Kasihan tuh sama anak-anak yang di panti asuhan. Kasihan tuh sama anak sendiri. Kejauhan kalau kalian ngasihanin anak orang yang berkecukupan. Saya itu orang yang berkecukupan, gak perlu dikasihanin. Kasihanin tuh anak-anak yang di pinggir jalan, yang ngamen, ingusnya ngocor sampai ijo-ijo. Tuh yang harus dikasihanin. Kalian kasihanin anak orang yang jelas-jelas hidupnya baik-baik aja. Kan kalian lucu. Kalau mau kasihanin tuh udah ada tempatnya untuk ngasihanin orang, anak orang. Anti asuhan tuh, yayasan kanker. Nah tuh kalian patut kasihanin tuh. Bila perlu bantu. Kalian kasihanin anak yang dari orang berkecukupan. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Terus gimana? Setiap gua live yang ditanya, itu lagi, itu lagi. Tadinya gua nggak mau jawab, akhirnya gua harus menjawab supaya kalian terbuka pikirannya, mata hatinya. Kecuali gua pura-pura hidup gua, wah, tapi anak gua suruh ngemis. Nah, itu baru kasihan.
Dia aja sekolahnya jauh. 2,3 M saya habis untuk berangkatin dia. Masa kalian kasihan? Aneh. Itu udah terlalu jauh itu. Tahu nggak? Coba kalian berkaca aja sendiri sama kehidupan kalian. Bagaimana kalian dengan keluarga kalian, bagaimana kalian dengan ibu kalian, bagaimana kalian dengan bapak kalian, bagaimana kalian dengan anak kalian. Nah, mendingan ke situ daripada jauh-jauh ke gue yang notabene kalian pun tidak pernah mengenal gue secara real. Itu terlalu buat gue tuh terlalu lebay gitu. Terlalu hiperbola. Terus jangan pada so tahu jadi orang tuh. Dan saya yang membesarkan anak saya sendiri, saya tahu karakter-karakter anak saya. Tapi seolah-olah sepertinya kalian yang lebih tahu karakter anak saya dibanding saya ibunya yang tinggal bareng, nggak pernah pisah. Jadi kan saya bingung sendiri harus menjelaskannya seperti apa gitu. Semua yang berkomentar di TikTok di mana seolah-olah tuh kalian mengenal mengenal secara pribadi udah lama banget kenalnya. Jadi kalian bisa berkomentar seenak hati kalian gitu. Padahal yang mengandung gua, yang melahirkan gua, yang menyusui gua, yang membesarkan gua, yang merawat gua, yang mendidik gua, tapi dengan ada masalah ini seolah-olah kalian paling mengerti situasi dan kondisi. Kan gue jadi bingung. Nanti gua nggak jawab setiap gua live, kalian pada tanya terus, ya kan? Dapat bahan lagi, ditaruh lagi di YouTube, ditaruh lagi di TikTok, dipotong-potong lagi. Serba salah jadi ini kita Mirzani itu sebetulnya. Saya tuh mungkin salah satu single parent yang bertanggung jawab loh sama ketiga anak saya. Saya punya banyak banget temen perempuan single parent, anaknya tuh sering dititip ke tetangga, ke tantenya, ke ibunya, dianya hura-hura, segala macem apa, nggak merhatiin anaknya. Banyak loh. Mungkin gue harus bersyukur gitu. Gue dititipkan ketiga anak, tapi gue tidak menyia-nyiakan ketiga-tiganya. Itu gue masih bersyukur banget gitu, karena kalau gue lihat di sekeliling gue gila ya, dia punya anak, anaknya dititipin ke tetangga, dianya pergi ke sini. Kalau gue alhamdulillahnya otak gue masih jalan, jadi gue tahu gue punya anak di rumah, gue harus pulang cepet. Dan gue bersyukur banget 2 tahun ini gue bener-bener yang fokus gitu. Kalau gue nggak mencintai anak-anak gue akan jadi ibu-ibu yang gue kenal di luar sana, tidak mau memberikan ASI. Anak gue aja yang pertama ASInya sampai 2 tahun. Apa kurang sayangnya gue sebagai seorang ibu. Anak gue yang kedua ASInya itu 1 tahun setengah. Hmm. Cuman yang nomor 3 aja, cuman setahun.
Gara-gara gue banyak pikiran, jadi asinya nggak keluar, bukan karena gue nggak mau nyusuin lagi. Belum balik saya Yusuf ya. Memang kalian pikir jadi orang tua itu enak, apalagi kayak gue kerja sendiri, ngurus semua sendiri, susah tahu, nggak gampang. Jadi seorang ibu single parent itu nggak semudah yang kalian pikirkan, nggak semudah yang kalian komenin. Perjuangannya itu kalau bisa gue ganti sama darah gue ganti aja deh daripada gue capek. Udah ya, karena udah menjelaskan panjang lebar begini, nanti kalau gue live lagi jangan ditanyakan lagi. Bosen, bosen, bosen. Udah bosen ngejawab pertanyaan berulang-ulang. Jadi sekali ini aja udah ya. Habis itu jangan bertanya lagi dan jangan ditanya-tanyain lagi. Kalau kalian nggak suka sama saya, itu hak kalian. Tidak ada juga yang melarang. Tidak ada juga pasalnya untuk nggak suka sama orang. Tapi nggak suka sama orang itu sewajarnya aja. Oke, gue mau pakai baju dulu.